Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang aplikasi teknologi blockchain. Next. Yang terdiri anggotanya saya sendiri, Firza Lestari. Saya Nova Asrianti. Saya Amanda Fitriani. Next. Dilanjutkan oleh saudari Nova. Yang pertama, di sini ada pengertian blockchain. Blockchain adalah sistem penyimpanan dan pendistribusian data yang dihubungkan dan dilindungi oleh sistem kriptografi yang ketat. Sistem blockchain memungkinkan informasi untuk tersimpan ke dalam suatu blok yang dilindungi oleh kriptografi. Apabila blok tersebut sudah penuh, maka dia akan bergabung dengan blok lain untuk membentuk sebuah rantai data atau yang disebut dengan chain. Karena sistem ini, blockchain dibilang sebagai salah satu database penyimpanan data digital yang paling aman saat ini. Yang kedua, di sini ada riset dan analisis. Berdasarkan hasil kajian McKinsey 2019 menyebutkan bahwa perbankan mengeluarkan hingga $15 miliar sampai $20 miliar per tahun untuk penanganan fraud dan sekitar $8 miliar untuk penanganan anti money laundering atau yang disebut dengan singkatan AML. Dengan implementasi teknologi blockchain, diperkirakan akan menghemat biaya operasional perbankan hingga $1 miliar dan $7 sampai $9 miliar. Namun begitu, di balik berbagai manfaat yang diperoleh, terdapat tantangan dalam implementasi blockchain. Teknologi ini menimbulkan munculnya berbagai resiko, antara lain resiko terhadap stabilitas rupiah, capital outflow seiring dengan mudahnya transaksi lintas negara, pengaruh terhadap stabilitas sistem keuangan, meningkatnya potensi pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta pembobolan data konsumen oleh pelaku kejahatan cyber. Berdasarkan hal tersebut di atas, teknologi blockchain memiliki peran penting dalam mendorong inovasi dan memperbaiki proses bisnis di sektor jasa keuangan. Yang ketiga ini ada tantangan apa aja yang harus dihadapi terhadap blockchain. Yang pertama, ada kompleksitas teknis. Blockchain memiliki kompleksitas teknis yang tinggi sehingga membuat sulit bagi beberapa organisasi untuk memahami dan menerapkan teknologi ini. Yang kedua, adopsi industri. Implementasi blockchain memerlukan dukungan dari industri dan sektor publik untuk sukses. Yang ketiga, ada infrastruktur. Infrastruktur yang ada saat ini mungkin tidak siap untuk menerima dan mendukung implementasi. Yang keempat, ada regulasi. Memerlukan regulasi yang jelas dan dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Yang kelima ini ada edukasi, yang dimana kebanyakan orang masih belum memahami teknologi blockchain dan bagaimana hal itu dapat membantu bisnis dan ekonomi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Firza. Yaitu ada peluang. Teknologi blockchain telah menjadi salah satu tren penentuan terbaru di dunia teknologi. Telah menjadi salah satu penentuan yang menarik bagi para auditor untuk mengeksplorasi blockchain dapat diterapkan dalam berbagai sektor, di mana sektor keuangan adalah salah satu sektor yang paling banyak menggunakan teknologi blockchain saat ini. Dengan blockchain, auditor dapat mengakses data yang aman dan terverifikasi dengan mudah.
yang memungkinkan mereka untuk melakukan audit yang lebih akurat. Blockchain juga membantu auditor dalam menyimpan data yang lebih aman karena blockchain dapat mengurangi resiko pencurian identitas dan penipuan transaksi. Next. Yaitu ada tujuan dari blockchain adalah untuk memungkinkan informasi digital direkam dan distribusikan tetapi tidak diedit. Dengan cara ini, blockchain adalah fondasi untuk buku besar yang tidak dapat diubah atau catatan transaksi yang tidak dapat diubah, dihapus atau dihancurkan. Next. Ide dan konsep. Beberapa bidang yang mulai menginisiasi penggunaan teknologi blockchain diantaranya adalah pemerintahan, kesehatan, pendidikan. Penerapan blockchain pada awalnya fokus pada mata uang digital dan perdagangan barang, sehingga lebih menarik untuk melihat seperti apa pemanfaatan blockchain dalam bidang kearsipan di sektor pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. Hal yang dapat digunakan oleh pemerintahan untuk penggunaan teknologi blockchain adalah salah satu untuk perekaman transaksi dan pelacakan kepemilikan aset. Penggunaan blockchain diharapkan akan membuat proses tersebut lebih efisien dan transparan. Proses pengecekan menjadi lebih efisien karena verifikasinya dilakukan menggunakan proses matematis dalam jaringan blockchain. Blockchain juga membantu pengelolaan arsip pertahanan menjadi tidak dapat diutak-atik dan menjelaskan kepemilikan dan autentisitas pada arsipan tersebut. Dilanjutkan oleh Saudara Amanda. Selanjutnya ada rancangan ide lebih detail. Nah, blockchain ini disebut-sebut sebagai teknologi baru yang mampu mengubah dunia. Teknologi ini memiliki daya tarik tersendiri di mata penggunanya seperti poin-poin pada PPT tersebut. Yang pertama itu ada bisa meningkatkan interaksi P2P atau peer-to-peer. Yang kedua itu ada memberikan kendali penuh atas asetnya. Selanjutnya mendorong kemajuan ilmiah, menawarkan kestabilan, dan yang terakhir mampu meningkatkan crowdfunding. Cara kerja blockchain yang pertama itu catat transaksinya, di mana transaksi blockchain ini menunjukkan pergerakan aset fisik atau digital dari satu pihak ke pihak lain dalam jaringan blockchain. Transaksi tersebut dicatat sebagai blok data dan dapat mencakup detail. Kemudian langkah selanjutnya dapatkan konsensusnya. Sebagian besar peserta di jaringan blockchain terdistribusi harus menyetujui bahwa transaksi yang dicatat adalah valid, tergantung pada tipe jaringan. Aturan kesepakatan dapat bervariasi, tetapi biasanya ditetapkan di awal jaringan. Langkah ketiga yaitu tautkan blok. Di mana setelah peserta mencapai konsensus, transaksi di blockchain ini ditulis ke dalam blok yang setara dengan halaman buku besar. Bersama dengan transaksi, hasil kriptografi juga ditambahkan ke blok baru. Hash bertindak sebagai rantai yang menghubungkan blok bersama-sama. Jika isi blok diubah secara sengaja atau tidak sengaja, nilai hash berubah, menyediakan cara untuk mendeteksi gangguan data. Kemudian langkah yang terakhir itu bagikan buku besar. Sistem tersebut mendistribusikan saling terbaru dari buku besar pusat ke semua peserta. Next. Selanjutnya ada manfaat dari blockchain itu sendiri, di mana yang pertama itu ada keamanan lanjutan. Nah, sistem blockchain ini memberikan tingkat keamanan dan kepercayaan tinggi yang dibutuhkan dalam transaksi digital modern. Selalu ada ketakutan bahwa seseorang akan memanipulasi perangkat lunak dasar untuk membuat uang palsu bagi diri mereka sendiri. Tetapi blockchain ini menggunakan 3 prinsip. Yang pertama itu ada kriptografi, kemudian desentralisasi, dan konsensus. Untuk menciptakan sistem perangkat lunak dasar yang sangat aman dan hampir mustahil untuk berubah.
Kemudian manfaat yang kedua ini ada peningkatan efisiensi, di mana transaksi bisnis ke bisnis dapat memakan banyak waktu dan menciptakan kemacetan operasional, terutama ketika kepatuhan dan badan asuransi pihak ketiga dilibatkan. Transparansi dan kontrak pintar di blockchain membuat transaksi bisnis tersebut menjadi lebih cepat dan efisien. Dan yang terakhir, manfaat yang ketiga itu ada audit lebih cepat, di mana korporasi harus dapat menghasilkan, bertukar, mengarsipkan, dan merekonstruksi transaksi elektronik dengan aman dan dengan cara yang dapat diaudit. Catatan blockchain sifatnya itu tetap secara kronologis, yang berarti bahwa semua catatan selalu diurutkan berdasarkan waktu. Next. Jadi kesimpulannya, blockchain adalah teknologi terdesentralisasi yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data secara aman dan transparan. Teknologi ini memungkinkan setiap transaksi digital yang terjadi untuk tercatat secara permanen dan terdistribusi pada seluruh jaringan, sehingga memberikan keamanan dan transparansi dalam transaksi digital. Blockchain ini dapat digunakan pada berbagai bidang seperti keuangan, logistik, dan pemerintahan. Meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasi teknologi ini, namun blockchain itu menjadikan solusi yang lebih aman dan transparan dalam transaksi digital pada masa depan. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.